Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Dan bersama kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan sebelum kita memulai seluruh aktivitas kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan kita pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang kami dengarkan. Sungguh kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan hidup yang sudah Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Berkati dan pimpin kami senantiasa. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Di sana tertulis, mari kita siapkan dan kita baca sama-sama, kita mulai. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara, upa anak cucu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai dengan 25 ini berada dalam konteks satu situasi ketika Paulus berada di kota Athena. Dan ketika Paulus berada di kota Athena, bagian ini menjelaskan bahwa secara khusus ayat 16 mengatakan Paulus terkejut, bahkan juga dia sedih hatinya. Mengapa dia bersedih? Karena dia melihat bahwa kota Athena itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Melihat realitas dan kenyataan itu, pada akhirnya terjadi percakapan Paulus dengan mereka di sana, orang-orang di Athena. Lalu kemudian dalam percakapan itu Paulus menjelaskan bahwa siapa sesungguhnya Allah yang harus mereka sembah. Bukan patung-patung berhala itu, tetapi Paulus memperkenalkan Allah yang harus mereka sembah. Dan ayat 24 menjelaskan itu bahwa Allah yang harus mereka sembah itu adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ini Bapak Ibu dan saudara-saudara bertentangan dengan apa yang dipahami oleh orang-orang Athena pada saat itu. Yang terjadi di sana adalah mereka membuat patung itu, lalu kemudian mereka dandani sedemikian rupa, dan pada akhirnya patung itu terlihat mulia, terlihat bagus, lalu kemudian mereka menyembah. Ini sangat bertentangan. Itu sebabnya Paulus katakan Allah yang harus mereka sembah itu adalah Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, bukan Allah yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, itu sebabnya dalam ayat 24 ini secara lengkap dikatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit-langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Itu dia. Jadi itu Allah yang harusnya mereka sembah. Dan Paulus menjelaskan hal itu. Dia tidak diam di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, tidak. Allah itu Allah yang tidak terbatas. Allah yang tidak dibatasi oleh apapun. Allah yang berkuasa untuk berada dimanapun. Dia tidak dibuat oleh tangan manusia. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ia tidak dilayani oleh tangan-tangan manusia. Tidak. Dicuci, dibersihkan, lalu kemudian terlihat megah, terlihat mulia, lalu kemudian disembah. Tidak. Allah tidak perlu dilayani dengan tangan manusia. Allah yang justru menjadi sumber untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup manusia, agar manusia itu terlihat baik, agar manusia itu terlihat mulia, agar manusia itu terlihat sebagai manusia yang diberkati di dalam hidupnya. Allah lah sumber berkat itu. Itu sebabnya di dalam ayat 25 dikatakan, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah lah yang menurut Paulus sumber nafas hidup dan yang memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Nah, ini mari perhatikan, ini menarik sekali. Kalau kita merenungkan pada masa kini, maka yang disebut dengan berhala itu ya sudah pasti. Saya percaya bahwa kita tidak lagi menyembah patung-patung berhala seperti orang-orang Athena ini. Kita tidak lagi seperti
orang-orang pada masa lalu yang ya mungkin masih ada ya, mereka yang menyembah animisme, dinamisme, menyembah roh-roh, menyembah benda-benda mati, mungkin masih ada. Pohon, menyembah laut, menyembah bulan, menyembah matahari, mungkin masih ada mereka orang-orang yang seperti itu. Dan tetapi dalam dunia modern pada saat ini, zaman modern saat ini di perkotaan kita misalnya, kita sudah tidak mengenal lagi hal-hal yang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mungkin dua hal yang harus kita perhatikan, bahwa kalau kita bicara tentang berhala, itu adalah berarti itu sesuatu yang menggeser peran Allah dan kita percaya kepada berhala itu yang lebih berkuasa. Nah ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara tentang berhala, maka bisa saja bahwa kita tidak menghadirkan dia dalam bentuk patung, dia tidak menghadirkan dia dalam bentuk benda-benda, tetapi bisa jadi kita hadirkan dia dalam bentuk kuasa-kuasa yang menurut kita itu lebih besar kuasanya daripada Tuhan. Nah itu, misalnya saja kita masih percaya dengan jimat-jimat, nah itu bisa jadi, itu pun adalah berhala. Atau bisa saja kita percaya dengan sebutan orang yang disebut dengan orang pintar, paranormal, yang bisa meramal dan tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Padahal tidak seorang pun yang tahu akan masa yang akan datang. Hanya Tuhan yang tahu. Nah itu berarti kita menggeser lagi posisi peran dan kuasa Tuhan di dalam hidup ini. Dan yang kedua, satu aktivitas yang lebih diutamakan, lalu kemudian menggeser aktivitas kita untuk datang kepada Allah. Nah ini dia. Ini pun dapat dijadikan atau dapat disebut sebagai berhala. Ketika kita punya kegiatan, punya rutinitas, lalu kemudian oleh karena rutinitas itu kita sudah selesai dengan rutinitas itu, kita pulang, kita capek, kita letih, kita lalu kemudian sudahlah ibadahnya nanti aja, sudahlah saya tidak sempat beribadah karena ada kegiatan, sudahlah ibadahnya ditunda dulu. Ini dia. Tanpa kita sadari sebenarnya kita telah membentuk satu berhala-berhala baru di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman ini ingin mengingatkan kepada kita, apapun aktivitas hidup yang kau kerjakan hari ini, kalau engkau menduakan Tuhan Allahmu, ingat firman Tuhan katakan, jangan ada ilah lain di hadapanku, aku adalah Allah yang pencemburu. Hal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa utamakanlah Tuhan Allah itu di dalam hidupmu. Jangan menggeser peran, jangan menggeser kuasa Allah itu dari dalam hidupmu, lalu engkau mencari peran-peran yang lain, dari ilah-ilah lain, dari kuasa-kuasa yang lain. Jangan. Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan, ialah yang memberikan nafas hidup. Engkau beraktivitas menggeser jadwal ibadahmu, menggeser untuk datang beribadah kepada Tuhan Allahmu. Bayangkan, engkau mengejar sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomimu, karena menurutmu ini yang lebih utama. Ingat baik-baik, berkat itu berasal dari Tuhan. Akan sia-sia semua usahamu kalau engkau tidak meninggikan Tuhan Allah. Bahkan dikatakan, Ia yang memberikan nafas hidupmu, satu kali petik selesai nafasmu, tidak ada lagi engkau dalam dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, jangan duakan Tuhan Allahmu, jangan geser waktu beribadahmu kepada Tuhan Allahmu. Saya ingin bertanya buat kita semua, dalam ibadah-ibadah yang difasilitasi oleh gereja kita, ibadah keluarga, ibadah ke-6, pelayanan kategorial, ibadah hari Minggu, apakah kita benar-benar memberi diri kita untuk beribadah di dalamnya? Atau kita berpikir, ini ibadah PKB, enggak usahlah, nanti saya ikut ibadah Minggu aja. Oh ini ibadah keluarga, oh ya saya ikut. Oh ini ibadah PKP, nanti aja lah kalau pelkat-pelkat. Kira-kira seperti apa? Tapi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, firman ini ingin mengingatkan kepada kita, ketika itu jam ibadah, maka carilah Tuhan Allah. Mengapa firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Seluruh aktivitasmu tidak akan sia-sia. Engkau akan mendapatkan bagianmu. Itu sebabnya firman Tuhan juga mengatakan, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas. Lalu kemudian dilanjutkan, dan Ia yang memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Dia yang memberikan segala sesuatu kepada semua orang. Dia yang memberkati pekerjaanmu sehingga engkau dapat berbuah dalam segala kebutuhan hidupmu. Engkau dapat penuhi semua karena Dia yang memberikan. Sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sekali lagi mari kita
beribadah kepada Tuhan Allah kita. Jangan ada ilah lain, jangan ada berhala-berhala lain, jangan ada kuasa-kuasa lain. Hanya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang harus kita sembah dan kita muliakan. Lalu yang kedua, di tengah berbagai aktivitas hidup kerja dan pelayanan, kita ingat satu hal. Tuhan yang memberikan segala sesuatu kepada kita. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai seluruh aktivitas pekerjaan kita di dalam dunia ini, di berbagai tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maka mulailah dengan beribadah kepada Tuhan Allah. Ajarkan ini kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, kepada keluargamu. Yakini dan percaya mereka semua akan menjadi keturunan orang-orang yang diberkati dan mereka pun akan diberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi ini. Teguhkan dalam hati dan pikiran kami, ya Allah. Berkati kami semua dalam kami melakukan aktivitas hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkati opa, oma, anak cucu, bapak, ibu, saudara-saudara. Dalam seluruh perjalanan hidup mereka di hari ini, kami percaya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan akan mentibakan kami di akhir hari ini, di penghujung hari, dengan sukacita dan damai sejahtera. Saat ini hamba berdoa bagi mereka yang sakit, mereka yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapa sembuhkan dan pulihkan. Bahkan mereka yang memiliki pergumulan dan persoalan, mari berikan jalan keluar. Angkat, bebaskan, dan ringankan segala beban hidup kami Tuhan. Dan kami mau berjalan bersama Tuhan untuk menyongsong hari depan yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Sambil kami membangun satu komitmen, kami bersedia untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.